Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update hari ini saya mau review Coin Optimism. Nah teman-teman, setelah ini kita akan kembali lagi ke seperti biasa ya. Tapi sebenarnya kan ada planning nih ya, mungkin antara besok atau lusa kita akan ada live streaming nih sama teman-teman. Dan ini pasti bakal request altcoins itu banjir ya, banyak biasanya ya ngomongin soal altcoins. Nah tadi malam kita udah quick live streaming. Sebenarnya tadinya rencananya mau cepet aja nih, kayak cuman mungkin 45 menit atau 1 jam, tapi akhirnya bablas juga ya, jadi 1 jam 34 menit. Di sana kita ada banyak sekali pembahasan teman-teman, dan salah satunya Bitcoin. Di sini saya mention Bitcoin ongoing koreksi. Reasonnya apa? Karena sebenarnya kemarin itu ada kondisi fake out yang bisa dibilang cukup mengkhawatirkan ya, dimana fake out ini tampaknya hari ini memberikan dampak cukup signifikan nih pada pergerakan market ya. Kita ngelihat dia fake out, habis itu setelah konsolidasi di sepanjang sesi Asia dan London, masuk New York baru make a move. Nah teman-teman, coba deh perhatiin ya, dalam beberapa hari terakhir, bukan beberapa hari sih, 2 hari terakhir aja, New York Stock Exchange Open, Bitcoin dapat reaction dan kecenderungan negatif. Nah, kenapa nih? Ya, ini adalah salah satu mungkin sebagai faktor daripada Bitcoin ETF Spot yang sudah di-approve, jadi price sudah masuk, maksudnya price in already dalam beberapa waktu terakhir, dan sekarang ini mungkin timbul ya kekecewaan dari para pelaku pasar yang mengharapkan setelah Bitcoin ETF Spot itu di-approve harusnya nanjak gitu, tapi ternyata enggak, dan malah terjadi koreksi. Nah, saat ini kalau kita lihat ya, mungkin faktor fake out-nya menurut saya yang paling berpengaruh lah di sini. Dan tentu saja untuk altcoins juga was-was ya, ibaratnya kita ngelihat wah ini ada potensi nih mengalami koreksi, dan ternyata untungnya Bitcoin dominance-nya turun cukup signifikan, kembali sampai ke titik awal ketika sebelum sentimen Bitcoin ETF Spot ya lagi semakin menghangat ya, tepatnya pada akhir Desember. Jadi kita balik lagi ke range yang sama nih ya, dimana di sini adalah level critical yang bisa aja buat Bitcoin dominance-nya mantul di saat Bitcoin-nya tetap dalam keadaan turun. Jadi itu tetap ada resiko. Nah teman-teman sekalian, kenapa saya putuskan untuk nge-review Optimism? Karena tadi ya sekitar siang ya kalau nggak salah, ya siang lah ya, saya inform ke teman-teman sekitar jam 2-an siang melalui grup Telegram, and it's free by the way ya, kalian bisa cek di kolom deskripsi kalau kalian mau bergabung di sini. Kita ngelihat Vitalik itu memberikan tweet ya terhadap Project Optimism. Jadi kalau teman-teman perhatikan nih, tanggal 3 Januari ya, ini Vitalik termasuk jarang nge-tweet guys ya. Dia nge-tweet tanggal 3 Januari, kemudian baru nge-tweet lagi tanggal 7 ya kan, baru ada tweet lagi itu, ini repost doang, tapi kemudian baru ada tweet lagi sekitar ya lebih kurangnya tanggal 12 berarti ya. Nah, tanggal 3 itu ada tweet yang lumayan menarik, datang dari ENS, Ethereum Name Service. Jadi begitu kita ngelihat Ethereum Name Service tanggal 3 itu seperti apa? Wah, ini kok menarik ya. Setelah tweet dari si Vitalik Buterin itu ada kenaikan sekitar, bukan sekitar lah ya, ini cukup signifikan naiknya. Dia naik, habis itu konsolidasi nih dalam beberapa waktu. Nah, kita sama teman-teman di Advance Group itu sempat nge-catch momentum ini ya. Thanks banget buat salah satu member kita yang justru mention saya. Jadi saya notice, oh iya nih INS bagus ya dari segi price action-nya, karena kita ngelihat pergerakan ini cenderung turun korektif. And then ada sebuah V formation diiringi dengan konsolidasi. Walaupun di sini nggak langsung breakout, tapi dia turun dulu, malah sebenarnya bagus karena ada retest terhadap Fibonacci 0,618%. After dia ketahan, dari sana dapat reaction yang luar biasa impulsif sampai dengan hari ini pun masih naik. Ketika yang lain udah create lower low seperti Bitcoin, si INS malah create higher high. Ini menarik sekali teman-teman. Maka setelah kita cek hari ini, kita dapat kabar ya soal Optimism ini ya udah mulai di tweet ya sama si Vitalik. Sederhananya kita berpikirnya gampang aja bahwa Vitalik itu coba untuk nge-shield token Optimism ya, supaya mungkin lebih dapat lebih banyak exposure ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Optimism juga ada di dalam jaringan Ethereum juga. Jadi ya kalau misalkan Optimismnya juga dapat something ya, dapat momentum ya, of course itu pasti akan mempengaruhi ya Ethereumnya sendiri juga ya. Nah teman-teman sekalian, jadi berdasarkan tweet dari si Vitalik Buterin ya, dia menjelaskan bahwa ada lebih dari $100 juta yang didistribusikan di dalam sebuah program Optimism yang dinamakan dengan Retro PGF. Ya, saya belum tahu detailnya seperti apa. Namun secara sederhana kalau kita ngelihatnya, intinya ada beberapa project-project yang disuntikan dana oleh Optimism. Ya, jadi funding ini mungkin dilakukan untuk mensupport developer-developer yang berada di dalam jaringan si Optimism itu sendiri, dan bisa berkontribusi juga untuk perkembangan daripada si Ethereum. Nah, dengan demikian, tweet ini saya rasa menyisipkan sebuah informasi
informasi yang tentu saja banyak dipertanyakan oleh retail investor, yaitu OP bisa naik nggak? Kan itu teman-teman ya kan. Nah, tadi kita sempat update ya informasinya dari perspektif time frame daily. Kenapa saya bilang ini menarik? Time frame hourly. Kenapa saya bilang ini menarik? Saya bahkan bertanya juga sama teman-teman secara bias kalian nih ya, yang umum itu optimismnya biasnya lebih ke bullish atau ke bearish, dan 71% ngevote untuk bullish. Nah, saya decide untuk bikin videonya karena tadi saya tanya lagi, mau nggak teman-teman untuk kita full analysis ya. 79% jawab iya dari 800 vote lebih kurang. Jadi ya thank you banget buat teman-teman yang udah berpartisipasi mencet tombol vote-nya ya. Nah, jadi kita akan review sedikit nih progress daripada si optimism ya. Mungkin banyak juga nggak apa-apa, yang penting teman-teman bisa dapat informasi lengkap lah ya. Nah, jadi kalau kita lihat paling pentingnya di optimism sendiri saat ini posisi kita tuh udah lagi price discovery ya. Jadi price discovery mode itu artinya adalah momen dimana kita sudah melewati all time high yang sebelumnya dan kita udah lagi ongoing mencetak all time high baru. Nah, artinya sebetulnya tidak ada batasan nih teman-teman ya. Kalau memang market lagi dalam keadaan impulsif, market lagi dalam keadaan trending, market lagi dalam keadaan FOMO, ini nanjak bisa nanjak terus. Bayangkan dengan kondisi Bitcoin hari ini yang terkoreksi bisa dibilang cukup parah ya. Optimism tidak bergeming, bahkan cenderung candle bullish ya. Harapan saya sebenarnya cuma satu guys. Kalau misalkan kalian yang udah ada ongoing mungkin long position atau mungkin kalian lagi ngeback optimism di dalam portofolio kalian dan kalian udah ada gitu ya dengan posisi dia saat ini, sebenarnya tinggal maintain saja ya. Kita cukup perhatikan beberapa indikasi penting yang perlu dinotis. Salah satunya adalah exponential moving average 21. Jadi saya highlight di sini exponential moving average 21. Kenapa? Karena setelah atau semenjak optimism mulai bergerak di atas EMA 8 dan 21, ini respect banget guys ya. Belum ada pergerakan yang bisa dibilang bergerak di bawah exponential moving average 21 sambil mematahkan strukturnya. Jadi secara struktur rapi banget. Di sini juga kalau kalian notice ya, ini ada satu buah pola ya sebenarnya terbentuk, yaitu ascending triangle pattern. Ini sudah saya gambarkan cukup lama sebelum optimismnya breakout. Jadi ini udah ada nih analisisnya jauh dari sebelum analisis hari ini. Dan setelah itu kita ngelihat guys, sekitar tanggal berapa nih? Tanggal 7, tanggal 6 ya, kita ngelihat optimism mulai koreksi, retest ke exponential moving average 21. Kalau kalian notice, ini closingnya bagus guys. Kenapa bagus? Karena membentuk sebuah pin bar. Ya, ini ada istilah juga bisa dibilang kayak inverted hammer pattern ya. Mungkin kita coba untuk cek ya teman-teman biar ada gambaran. Inverted hammer. Nah, ini bisa juga merupakan sebuah indikasi market bisa mengalami reversal. Ya, bahkan kondisinya seperti ini guys. Nah, ini biasa dibilang dengan istilah inverted hammer. Kalau di sisi satunya adalah shooting star, tapi itu terjadinya di atas. Kalau terjadinya di bawah, dikatakan dengan istilah inverted hammer, dan ini bisa memberikan konfirmasi bahwa harga dari si aset tersebut itu berpotensi untuk mengalami reversal atau kembali naik ketika dia dalam keadaan turun. Jadi kalau teman-teman perhatikan, setelah di sini dia turun ya beberapa hari, kita terbentuklah sebuah candlestick pattern yang dinamakan dengan istilah tadi, yaitu hammer pattern ya. Begitu kita dapat inverted hammer pattern tepat di area tersebut di mana ada dukungan berupa exponential moving average 21 di sana, maka sebetulnya next day-nya itu harusnya menjadi konfirmasi bagi kita. Untuk apa? Untuk kita mengetahui apakah di sini ada cukup sorry teman-teman. Kayaknya saya harus refresh nih guys ya. I'm really sorry, kita refresh dulu sebentar, and there you go, kita balik lagi teman-teman. Nah, jadi kalau kita perhatikan, setelah terbentuknya inverted hammer pattern tepat di exponential moving average 21, the next day kita dapat confirmation candle ya setelah adanya fake out. Nah, saya suka nih kalau ada fake out kayak gini. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat saya, kita lingkarin di sini, proses yang terjadi pada time frame kecil, teman-teman bisa perhatikan, bisa dikonsider sebagai liquidity sweep. Jadi begitu ada stop loss di bawah sini ya, atau ada orang yang ngeset buy lebih early, mereka set stop loss di previous low, itu udah dimakan duluan guys. Jadi begitu dimakan, jadi likuiditas, harga reverse dengan sangat agresif, dan setelah itu kita bisa melihat ada proses reversal yang proper terjadi pada si optimism. Jadi kalau kita kembali lagi ke daily-nya, after kondisi tersebut, dan teman-teman coba untuk analisis melihat dari time frame lebih kecil, ternyata ada situasi yang menarik terjadi dan konfirmasi yang sangat bagus sekali untuk si optimism bisa kembali rebound.
Nah, ini hal yang pertama teman-teman ya. Jadi begitu kita udah lihat kondisi kayak gini tuh sebenarnya udah oke gitu. Ditambah setelah 3 hari berturut-turut membentuklah sebuah three candle formation ya. Three candle formation ini lagi-lagi disebutkan dengan istilah three white soldiers ya teman-teman sekalian. Ya, ini adalah sebuah kondisi di mana ada 3 bull candle yang beriringan ya selama 3 hari, 4 jam atau mungkin 1 jam gitu. Kalau untuk time frame sendiri paling bagus sih sebenarnya daily ya atau weekly. Dari weekly, daily, pokoknya time frame besar. Kalau teman-teman ngelihat ada candlestick pattern itu biasanya akurasinya lebih tinggi daripada kalian mungkin mantau di time frame 15 menit atau 30 menit. Itu terlalu agresif dan terlalu cepat untuk pergerakannya. Nah guys, jadi setelah kita ngelihat dia terbentuknya si three white soldiers ya kan, hari ini kita ngelihat pada closing di hari Kamis ya tanggal 11 Januari, closingnya bagus ya, menunjukkan harga sempat mengalami retest terhadap EMA 8 namun closing dalam keadaan bullish. Nah, kita lihat lagi hari ini ada upaya guys untuk berusaha close di atas resistance yang nahan optimism dalam beberapa hari terakhir. Kalau valid close harusnya ini membuka potensi ekspansi range lebih jauh. Mungkin kita bisa ngejar sampai up to $5 atau mungkin $4,4 atau mungkin ya kita nggak tahu ya teman-teman angka pastinya berapa. Namun sebetulnya kalau misalnya kalian mau ukur bisa saja kita menggunakan yang namanya tools seperti Fibonacci extension atau Fibonacci retracement. Tapi kita ambil di bagian luarnya. Jadi kita bisa gunakan for example kita pakai yang minus 1272 dan 1618 untuk mengetahui probabilitas bukan probabilitas ya, potensi target terdekatnya ya. Maka di sini 1272 itu dapat di kisaran $4,6 di mana 1618 itu di $5,2533 which is cukup bagus teman-teman dengan posisi harga terakhir ya waktu kita mention itu kalau nggak salah nih tadi siang nih ya waktu kita mention itu harga masih ada di $3,832 guys ya, $3,832 dan ternyata cepat sekali ya prosesnya teman-teman ya. Begitu kita cek tadi ya, begitu memasuki pergerakan di sore hari itu market udah mulai langsung dapat reaction bagus ya di optimism. Ini waktu kita update terakhir di sini nih posisinya masih konsolidasi dan sekarang sudah berhasil breakout dari konsolidasinya which is di sini guys ya. Ini konsolidasinya terakhir kita update tuh di $3,8 dan sudah ada peningkatan sekitar 8%-an ya dengan kondisi harga saat ini. Nah guys, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ya, sekali lagi saya sampaikan, ini mungkin lebih cocok buat kalian yang udah lagi megang spotnya nih, atau mungkin lagi dalam ongoing posisi long pada optimism. Tadi kita udah coba ukur ya, potensi atau proyeksi target daripada Fibonacci retracement untuk extensionnya, yaitu dapat di kisaran 1272 dan kisaran 1,618. Kalau misalkan sudah tercapai di range area tersebut, mungkin teman-teman bisa consider untuk take profit sebagian. Jadi close sebagiannya kalian keep ya, istilahnya untuk masuk ke dalam capital kalian lagi, dan sisanya bisa kalian manage gitu sampai kemudian nanti dia mengalami koreksi lagi, kalian bisa average up lagi ya. Ini dari perspektif daily dan penting sekali untuk optimism bisa close di atasnya. Kalau itu valid maka kita bakal ngebuka istilahnya potensi ekspansi range sampai di 2 harga yang saya mention tadi. Alright, and the next one dari perspektif hourly-nya, saya rasa ini udah bagus sekali, tidak bisa diperdebatkan lagi. Kenapa? Karena Bitcoin-nya koreksi jauh, optimismnya masih mampu create higher high. Dan even better, ketika Bitcoin-nya tadi kena significant dump, optimism somehow bisa bertahan di atas area resistance-nya dan closing-nya masih di atas guys. Bahkan kalau kalian gunakan exponential moving average 218, ini maintain dengan baik di atas EMA 21. And I think it's a very very good indication bahwa optimism hari ini mudah-mudahan bisa valid close di atas area resistance-nya. Dan ketika ini terjadi, harusnya teman-teman mungkin di pergerakan weekend atau mungkin di pergerakan minggu depan kita bisa ngelihat optimism di follow up dengan baik ya. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat time frame hourly-nya, ini adalah momen ketika dia terjadi reversal yang tadi saya mention. Ya, jadi ini memang sudah kita analisis jauh sebelum terjadinya pergerakan hari ini. Ya, nggak jauh-jauh banget lah, tapi minimal beberapa hari terakhir lah kita udah coba untuk analisis kondisi tersebut. Ya, diawali dari momen dia mengalami yang namanya liquidity sweep itu. Ya, jadi kita udah sempat ada long position sebetulnya sebelum konsolidasi hari ini. Ya, ini kita udah terjadi, kita manfaatkan sekitar tanggal 12 Januari. Oh, tadi pagi ya, jam 3 pagi teman-teman. Sorry.
itu kan yang lagi jalan ya. Ini posisinya ketika waktu kemarin kita belum open position long di sini. Jadi kita baru notice bahwa wah ini inverted head and shoulders, bertahan dengan baik. Jadi break and retest, ekspektasi saya adalah bisa enter di situ. Nah, ini kalau misalnya sebenarnya masih di maintain sih cuannya udah lumayan ya guys, tapi kemudian kita lihat bahwa rejection ini lumayan signifikan, jadi saya decide untuk close sebagian dan kemudian sebagiannya lagi saya keep nih dengan stop loss break even. Baru hari ini ada kesempatan untuk bisa masuk lagi, harusnya tadi pada saat retest ya, ketika sebelum dia istilahnya kembali naik ke atas nih teman-teman. Namun ya saya pribadi juga sempat menghimbau ya ke teman-teman di advance group untuk agak lebih berhati-hati dalam tanda kutip. Bitcoin ini koreksi seandainya hari ini closing dalam keadaan bearish candle yang cukup signifikan seperti ini sebenarnya meningkatkan resiko guys untuk harga bisa kembali turun. Nah itu mungkin nanti kita bahas lengkapnya di Bitcoin update lah ya. Nah untuk saat ini saya bakal fokus dulu ke optimismnya. Jadi intinya guys, kita udah lihat progres struktur di sini terbentuk dengan baik ya. Kita lihat higher high, higher low, kemudian ada higher high, dan ini mungkin bisa dianggap sebagai higher low nantinya ya kalau misalnya dia mampu create higher high lagi. Nah sejauh ini kalau buat saya, selama dia tidak break dari area ini ya, maka optimism masih bisa nanjak lagi. Ya itu kalian boleh notice. Kenapa demikian teman-teman? Kalau misalkan seandainya dia break nih dari area demand tersebut ya, atau saya mungkin akan marking di sini one big chunk of order block ya, kira-kira di sini. Nah setelah seandainya nanti kita melihat bahwa progres daripada si optimism mengalami breakdown terhadap area atau level tersebut, nah ini bisa dianggap sebagai proses pullback yang proper untuk bigger pictures-nya. Jadi kita bisa gunakan Fibonacci retracement untuk mencoba menentukan di manakah kira-kira area kita bisa re-entry dalam tanda kutip untuk spotnya gitu ya. Tapi untuk saat ini, kalau teman-teman sudah ada ongoing position pada optimism, buat saya pertimbangannya adalah maintain saja ya. Nanti kalian bisa manfaatkan untuk dapat kesempatan di trading yang lainnya. Kalau kita lihat ada beberapa sebenarnya setup yang terpresent cukup proper gitu. Dan ya saya harap teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik lah ya situasi yang terjadi pada Bitcoin dominance saat ini ya. Kalau misalkan untuk optimism, intinya kesimpulan saya satu teman-teman, optimism harus closing dalam keadaan bullish dan harus bertahan di atas resistance-nya. Bila mana itu terjadi, maka 4,6 dan 5,2 dolar itu bakal terbuka untuk menjadi peluang untuk optimism bisa nanjak ke level tersebut, which is itu bisa menjadi area target profit teman-teman ya untuk pergerakan saat ini. Nah kontranya teman-teman, selama optimism tidak break dari area demand tersebut, maka harga pada optimism masih bisa nanjak. Nah itu mungkin jadi pertimbangan teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ada long position terutama di futures, wah dia break nih ya, mungkin either kalian close dulu positionnya atau kalian bisa take profit dulu gitu, nanti baru decide untuk re-entry lagi seandainya peluangnya atau opportunity-nya terpresent kembali ya. Kira-kira seperti itu everybody. Mudah-mudahan penjelasan yang saya bisa berikan melalui informasi di dalam video ini optimism itu bisa cukup buat teman-teman mendapatkan tambahan informasi. Lalu teman-teman sekalian, kita nanti akan ada update untuk Bitcoin ya, probably besok pagi after closing, karena saya pengen lihat juga closingnya kayak gimana. Plus live streaming itu akan kita adakan pada akhir pekan ini ya, mungkin antara Sabtu atau Minggu nanti akan saya inform kembali melalui grup Telegram juga. So thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Semoga informasi bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers, goodbye guys.